sekolah minggu dan juga persembahan. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 25 ayat 1. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilang semua hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita akan membuka kebaktian sekolah minggu kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Guru di gereja, kita di rumah. Kita lipat tangannya. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah Bapa, Allah yang masih mengasihi kami dan masih mencintai kami. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami umur yang panjang dan kesehatan. Saat ini Bapa, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami Tuhan. Kami serahkan kebaktian minggu kami ini Bapa, dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati kami, pribadi lepas pribadi, yang melakukan ibadah dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ajarin adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada Tuhan, agar ingat Tuhan, agar mengasihi Tuhan dan mengasihi kedua orang tua dan juga mengasihi saudara-saudara yang di sekitarnya Tuhan. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi tonggak firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang jikalau saat ini mereka sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan menjadi dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan adik-adik kami dimanapun mereka berada, agar mereka boleh beribadah dengan kami dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus, berkati Bapa, orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan dan sesuai dengan kehendak Allah boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka Tuhan, dan mereka boleh bersukacita dan boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apapun permasalahan kedua orang tua kami Tuhan, kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang turut campur tangan dan memberkati mereka. Bapa surga, masih banyak yang tidak mau kami sampaikan ke dalam tangan Bapa, namun Allah lebih tahu apa yang kami rindukan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Melayani Lebih Sungguh. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi di ibadah kita pada minggu hari ini. Ibu yakin dan percaya pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Firman Tuhan yang mau kita renungkan untuk minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan, kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayo dibuka semua. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan semua. Tutup mata, Ibu Guru yang memimpin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami bisa mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami anak sekolah minggu Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, bahkan akan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Firman Tuhan tadi yang kita buka, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Adik-adik, kita membaca secara bersama-sama. Di rumah adik-adik membaca, ibu juga di gereja. Kita baca. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan adik-adik untuk kita yang kita baca tadi, yang di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Namun sebelum kita lihat apa sih maunya Tuhan di sini yang harus kita lakukan, Ibu Guru mau bertanya dulu. Apa itu perintah? Pernah enggak kamu diperintah? Atau pernah enggak kamu memerintah? Mungkin kamu diperintah orang tuamu, kamu memerintah adikmu. Perintah adalah, tahu gak adik-adik? Seruan yang harus kita lakukan. Firman Tuhan ini adik-adik adalah seruan Tuhan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, yang harus kita lakukan. Dari firman Tuhan yang kita baca ini adik-adik, ada 3 hal yang bisa kita ambil.
Yang pertama di ayat 1. Yang keempat itu maksud Ibu ya. Ayat 1 maksudnya tadi kita baca. Ayat 4. Di situ Tuhan mengatakan dirinya itu Esa kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa Tuhan itu Esa, artinya satu-satunya. Tidak ada Allah selain Dia. Karena Tuhanlah pencipta segala sesuatu yang ada. Apa yang kita miliki Tuhanlah yang memberikan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua adik-adik sekolah minggu, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang harus kita kenali. Harus kita pelajari apa yang dikehendaki dari kita. Karena tadi yang kita baca tadi di ulangan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Lihat ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan memerintahkan kita, Tuhan meminta kita adik-adikku sekolah minggu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Dan juga yang kita baca tadi di ulangan itu adalah firman Tuhan sewaktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sekarang Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang hukum kasih. Bisa kita lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ juga perintah Tuhan tentang meminta kita, perintah Tuhan Yesus supaya kita saling mengasihi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita baca adik-adik. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan. Nih, ke atas. Ini pertikan nih menuju ke atas Tuhan. Segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kasihilah sesamamu manusia, ini ya sama, di sekeliling kita, sekitar kita, sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Nah, hubungan kita kepada Tuhan adalah vertikal, hubungan kita sesama manusia adalah horizontal. Kalau kita lihat, nah ini garis ke atas, garis di bawah di tanda apa? Ini ke atas garisnya, baru ini garis horizontal adalah tanda salib. Nah, jadi kita harus saling mengasihi juga sesama manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga adik-adikku, kita harus menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Harus kita mempunyai atau ada tanggung jawab. Karena orang percaya harus mengajarkan kehendak Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya, dimanapun dia. Orang percaya atau orang yang mendengarkan firman Tuhan harus menyimak,
Adik-adik, Tuhan juga meminta itu di ayat 7. Ayat 7 tadi di Ulangan itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi kita bukan cukup hanya sekali, cukup hanya 2, 3. Ya ampun, aku udah 4 kali, aku udah 5 kali, aku udah 6, aku udah capek. Tidak boleh adik-adik ya. Tuhan di sini meminta kemerdekaan kita berulang-ulang kita melakukan yang baik. Berarti tidak ada hitungan adik-adik. Berulang. Terus setiap saat kita harus melakukan yang baik. Di ayat 8 dengan 9 malah dibilang lagi sama firman Tuhan adik-adik, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Nah, bayangkan harus diikatkan. Jadi tangan kita ini pun harus melakukan yang baik. Dan harus menjadi lambang di dahimu, di pikiran kita pun harus yang baik. Dan ayat 9, dan haruslah engkau menuliskan pada pintu, pada tiang pintu rumahmu, dan juga di gerbang rumahmu. Berarti Tuhan meminta kita dimanapun haruslah melakukan yang baik. Adik-adik sekolah minggu, semua anak-anak sekolah minggu haruslah berulang-ulang melakukan yang baik. Semua anak sekolah minggu haruslah berulang-ulang melakukan yang baik. Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun kau berada, karena itu adalah perintah Tuhan. Karena apa yang kamu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, supaya apa yang kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan, lakukanlah perintah ataupun yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adikku yang di rumah, Ibu guru mau minta untuk ayat hafalan, tapi harus hafal ya, harus dihafal, yaitu Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dihafal, divideokan, dikirim ke grup anak sekolah minggu. Nanti pas ibadah akan ditampilkan kembali. Oke adik-adik? Pilih yang mana? Ulangan kakak hafal atau Matius? Tidak usah dua-dua, satu aja pilihnya. Ya, sampai di situ firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang ada di hati dan pikiran kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami Tuhan bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kami lakukan, dan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mendapat berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 140 ayat 1 dan ayat 4. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.